Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali masuk dalam ibadah pagi hari ini. Sebelum kita memulai, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Ada kesempatan untuk kita boleh bersaat teduh sejenak. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan langit, bumi, laut, beserta dengan segala isinya, dan yang memelihara kesetiaannya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Shalom. Selamat pagi buat kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat pagi hari ini kita masih izinkan Tuhan untuk kita dalam ibadah online kita. Walaupun mungkin pada saat ini kita masih berada ibadah di rumah kita masing-masing, biarlah ini tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa cinta kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu Tuhan. Haleluya Bapa. Kita mau naikkan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Amin. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Kita katakan dengan iman kita di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan
bersukaria di dalam Tuhan, dan kita mau nyatakan kerahkan kekuatan kita buat memuji nama Tuhan kita. Kita mau angkat pujian, kerahkanlah kekuatan ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, katakan, hei. Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, kita sudah memuji Tuhan kita lewat pujian penyembahan kita dan lewat sukacita kita, dan sebentar kita akan dipenuhi dengan urapan firman Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita biar firman yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Dan biarlah Tuhan izinkan ujian demi ujian boleh ada dalam kita, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, dan itu adalah ujian iman kita, seberapa kuat kita di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian, ujilah aku Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan
tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita akan sekali lagi pujian ini kita katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan dengan sungguh, amin. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita masuk ke dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur, karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami, baik tubuh jasmani maupun rohani kami, sehingga kami masih tetap percaya dan tetap mengagungkan Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan, melakukan pujian penyembahan pada ibadah pagi hari ini. Dan sebentar kami juga rindu, Tuhan mau berkata-kata kepada kami pribadi lepas pribadi. Tolong Bapa, biar Tuhan membuka hati pikiran kami, supaya setiap firman yang kami dengar boleh mendapat tempat yang terbaik dalam hidup dan hati kami. Tuhan,
sekiranya masih ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan daripada Tuhan, yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan Tuhan dalam berbagai bentuk, kami sepakat bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan untuk tinggalkan tempat ini, keluar juga dari dalam hati dan pikiran kami. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini, berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Lembutkan hati kami dan sederhanakan iman kami dan belalah kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam satu kegiatan ibadah, sekalian kita memperingati peristiwa Hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Senang sekali kita bisa memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini. Saudara, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita sudah menyaksikan, kita sudah mengetahui berulang kali, setiap kali peristiwa peringatan pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta yang terambil di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai kepada 13. Bagaimana terjadi mujizat ketika murid-murid berkumpul di lantai atas di suatu rumah. Di mana tiba-tiba lidah-lidah api hinggap di atas kepala murid-murid dan murid-murid diurapi. Pada saat itu mereka bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru yang sebelumnya mereka tidak bisa mengucapkannya. Begitu juga kepada Petrus, di mana dia yang tadinya penakut, seorang yang penakut yang sempat menyangkal Yesus. Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa menyaksikan, dia bisa memberitakan Injil, sehingga kurang lebih 3.000 jiwa boleh bertobat dan diselamatkan. Jika demikian, peristiwa apa yang terjadi kepada kita? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kita semua sebagian besar sudah hampir pasti sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa dan untuk karunia Roh Kudus. Apa yang terjadi kepada kita sekalian? Nah, pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu dipenuhi Roh Kudus untuk titik-titik-titik. Titik-titik-titik nanti saudara isi sendiri dengan apa yang timbul dari hati saudara. Dipenuhi Roh Kudus untuk titik-titik-titik. Dengan kembalinya kita memperingati Hari Pentakosta atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita. Saudara, tadi kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 yang ke-8. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tadi dikatakan yang pertama kita akan periksa. Kalimat akan menerima kuasa. Artinya kita semua sebagai orang percaya akan menerima otoritas. Kita akan menerima kepercayaan penuh dari Bapa kita di surga. Untuk apa? Untuk kepada kita diberi satu kesempatan melakukan, menyaksikan, memberitakan segala sesuatu yang kemarin mungkin belum bisa kita lakukan. Saudara, memang walaupun kita sudah menerima kuasa, tapi tidaklah mudah untuk menjalankan kuasa, amanat agung daripada Bapa kita di surga. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa
kuasa yang diberikan Bapa kepada kita lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Saya akan mengambil firman Tuhan di dalam Ibrani yang ke-12, ayatnya yang ke-12, yang berkata-kata demikian. Ibrani 12 ayat yang ke-12. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita tahu tugas amanat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tahu ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang akan diberikan kepada kita supaya kita dimampukan menjalankan misi Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak cukup berani untuk memberitakan kabar sukacita ini, untuk memberitakan kabar keselamatan ini. Berbeda halnya kalau kita berbicara untuk hal-hal yang biasa-biasa, untuk bergosip pria. Saudara, ada lagi firman Tuhan yang mengatakan roh yang daripada Bapa di surga jauh lebih besar daripada roh yang ada di muka bumi ini, sehingga kita tidak bisa tidak. Asal kita mau menyerahkan tugas pelayanan kita, hidup mati kita ke dalam tangan Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjalankan misi amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian, mengapa Bapa kita yang di surga mengutus Roh Kudusnya kepada setiap kita, menyertai kepada setiap kita yang adalah umat-umat pilihan Tuhan. Saudara, mungkin sudah kita tidak perhatikan lagi. Karena begitu banyak tekanan, karena begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Kebutuhan hidup, pergumulan hidup, beban berat yang harus kita hadapi. Karena hidup semakin hari tidak semakin mudah, sampai-sampai terlupakan. Untuk apa Roh Kudus memenuhi setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Yaitu untuk menyertai dalam perjalanan hidup kita. Karena Tuhan mau memperingatkan kepada kita pada saat ini bahwa kita ini masih manusia biasa. Seringkali kita terlupakan bahwa setelah kita percaya, setelah kita terima Yesus, setelah kita dibaptis, ada Roh Kudus yang pergi tinggal bersama dengan kita. Tetapi kita tetap masih manusia biasa. Sebagai manusia biasa kita bisa lemah, kita bisa goyah, kita bisa gentar, kita bisa takut. Seorang Petrus, salah seorang murid yang begitu vokal, yang begitu berani, semangatnya berapi-api. Toh seorang Petrus juga, suatu ketika dia juga bisa menyangkal Yesus. Bagaimana seorang Yudas, yang adalah orang kepercayaan daripada Tuhan Yesus untuk menjadi bendahara, memegang keuangan. Toh dia juga manusia biasa. Di mana Yesus pergi, di situ pun Yudas ada. Apa yang Yesus perbuat, di situ pun Yudas berada. Tapi dalam satu kesempatan, dia lupa akan tugas tanggung jawabnya. Dia berani menjual Yesus. Saudara, bagaimana saudara dengan saya saat ini? Ketahuilah bahwa kita manusia biasa. Kita masih hidup di tengah-tengah orang yang belum percaya. Di tengah-tengah penyesat-penyesat. Di tengah-tengah musuh-musuh iman. Bahkan Alkitab menjelaskan di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Dalam Matius 10 ayat yang ke-16, dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Lihat, simak, simak, ketahuilah bahwa saudara dan saya, kita semua umat Tuhan. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah kumpulan serigala. Bahkan kitab Lukas, kitab Injil Lukas, Lukas yang ke-10 ayat yang ke-3. Dikatakan, pergilah. Bukan saja kita sebagai domba di tengah-tengah kerumunan serigala. Tetapi Lukas 10 ayat 3, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan menyadari betul. Tuhan tempatkan kita semua di satu tempat yang mungkin tidak nyaman untuk tubuh rohani kita. Di tengah-tengah serigala, tetapi Tuhan mengutus untuk kita menjalankan visi, misi, dan amanatnya Tuhan. Untuk itu, Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius yang ke-28 ayat 20. Dan ajarkanlah kepada mereka seperti apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Kita bersyukur dengan dicurahkannya Roh Kudus, itu berarti penggenapan dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan bersaksi di dalam kitab Yesaya 45 ayat yang kelima. Kitab Yesaya 45 ayatnya yang kelima dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jauh sebelum kita bertobat, jauh sebelum kita menjadi umat Tuhan, Tuhan sudah melihat dan memilih saudara dan saya. Bahkan Tuhan katakan Dia telah mempersenjatai engkau. Semula kita tidak mengerti senjata apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu senjata daripada Roh Allah, Roh Yesus sendiri. Supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, bukan sekedar hidup, tetapi menjadi satu kesaksian bagi orang banyak. Di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 dan ke-16 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah dari dicurahkannya Roh Kudus membuktikan bahwa Alkitab, firman Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun ada beberapa orang yang mendakwa bahwa firman Tuhan itu salah, firman Tuhan itu tidak benar, firman Tuhan itu rekayasa manusia, sekarang kembali dibuktikan. Apa yang dinubuatkan sekian ribu tahun yang lalu, sekarang digenapi dengan dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu bimbang untuk menyaksikan hidup kita untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga banyak jiwa yang akan diselamatkan. Saudara, kita juga, Alkitab menyaksikan bahwa kita juga bukan dari dunia ini. Banyak orang sudah mulai melenceng dari rencana hidupnya.
Dan ketahui firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita ini bukan dari dunia. Saudara boleh lihat di dalam kitab Injil Yohanes 15 ayat 18 dan 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu, dunia membenci kamu. Kita bukan dari dunia karena kita dipilih, diutus Allah untuk datang ke dalam dunia ini. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yeremia 1 ayat yang kelima, bahwa sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini, Allah sudah mengenal saudara dan saya. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi nabi, untuk menyuarakan isi hati Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang hidup serupa dengan Bapaknya. Tetapi karena kita bukan dari dunia ini, dunia berusaha memikat hati kita. Dia menawarkan segala sesuatu yang begitu indah menurut pikiran kita, yang begitu nyaman dan nikmat menurut perasaan kita, yang begitu indah rupawan menurut mata pandangan kita. Karena apa? Supaya kita jangan lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita lupa dengan visi misinya Allah. Berapa banyak anak-anak Tuhan terlena dalam dunia ini. Kita perlu hidup. Kita perlu makan. Kita perlu mencari uang. Kita perlu bahagia. Iblis dengan kemegahan dunia, dia tawarkan kedagingan, keduniawian ke dalam hati kita. Karena kita bukan dari dunia. Dia berusaha menjerat setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mencintai dunia dan keduniawian. Padahal di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang keempat, dikatakan dalam kitab Yakobus 4 ayat yang keempat, hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Disadari oleh kita atau tidak, berapa banyak di antara kita yang tidak suka lagi baca firman Tuhan? Berapa banyak lagi di antara kita yang tidak suka lagi berdoa? Bahkan hati kita untuk mengasihi Tuhan sudah mulai menjadi dingin, sudah menjadi tawar. Karena tekanan dari dunia, kesusahan dari dunia, yang iblis tawarkan supaya kita jangan sampai menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Kita masih ingat bagaimana dengan mudah iblis mencelakakan, membelokkan rencana Allah kepada Adam dan Hawa. Akankah kita juga sama seperti Adam dan Hawa yang modern? Dengan mudahnya kita tinggalkan. Dengan mudahnya kita lupakan. Dengan mudahnya kita akan berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi dengan penderitaan hidup selama aku mengikut Tuhan. Aku akan mengikuti dunia dengan keduniawiannya. Ingat saudara, perhatikan. Kita bukan dari dunia ini. Kalau kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, persoalan datang bertubi-tubi mendera kita,
Kita harus ketahui semua ini memang Tuhan izinkan. Virus COVID-19 memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena di balik segala ujian, di balik segala pencobaan ini, Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Kalau kita tetap setia, kalau kita tetap bertekun di dalam Dia, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Jangan lupa saudara bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hanya sementara. Akan ada waktu di mana Tuhan akan datang kembali menjemput kita. Orang-orang yang bertahan sampai kepada akhir. Itulah beberapa sebab kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Juga kita dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi satu saksi bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya? Menjadi saksi bagi nama Tuhan. Supaya kita mantap di dalam panggilan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, iblis berusaha menggagalkan setiap rencana Allah. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita, mungkin anggota keluarga kita, yang dulu sama-sama begitu semangat beribadah, begitu semangat melayani Tuhan. Tetapi begitu dia terbentur dengan masalah, begitu dia terbentur dengan persoalan, kita tidak tahu di mana dia berada saat ini. Kalau kita masih ada di dalam Tuhan Yesus, kalau kita masih setia melayani Dia, jangan sekali-kali kita bermegah dengan kesombongan seolah-olah kita jauh lebih baik dari mereka. Tidak. Ini semua bisa terjadi karena ada Roh Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Untuk itu Roh Kudus dicurahkan. Dia akan memenuhi setiap kehidupan orang-orang percaya. Saudara, tidak mudah untuk mantap di dalam panggilan sebagai pengikut Kristus. 70 murid seketika meninggalkan Tuhan. Dia katakan, siapa yang kuat mendengarkan kata-kata yang keras ini ketika Tuhan bilang, kemarin kamu makan kenyang. Sekarang pun kamu datang bukan untuk melihat, menyaksikan mujizat yang Tuhan sudah perbuat. Tetapi karena kemarin kamu makan dengan kenyang. Sekarang juga seolah-olah murid-murid juga ingin kembali menikmati makan dengan kenyang. Berapa banyak anak-anak Tuhan tersinggung oleh firman Tuhan. Lupa firman Tuhan itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Karena selama ini mungkin kita tidak sadar ada begitu banyak kesalahan yang sudah kita perbuat. Ketika firman disampaikan, sepatutnya kita bersyukur sekeras setajam apapun firman Tuhan itu. Untuk menyatakan setiap pelanggaran dan kesalahan kita. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan terus hidup berkubang dalam dosa. Tetapi Dia juga tidak hanya terus menyatakan kesalahan. Firman Tuhan juga bermanfaat, berguna untuk memperbaiki kelakuan. Dia berikan solusi. Setelah kita berbuat salah, apa yang harus kita perbuat? Untuk itu, firman Tuhan juga disampaikan untuk mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya dikatakan tidak mudah menjadi pengikut-pengikut Kristus. Semangat yang semula berkobar-kobar dalam melayani Dia, dalam beribadah kepadanya, hanya dengan batu yang kecil, kerikil yang kecil saja sudah sanggup menjatuhkan kita tersandung dan jatuh.
Kita lupa akan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya kita berbuah dan berbuah lebat. Saudara, dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Supaya kita juga jangan ikut arus. Kita akan membaca dalam Ibrani 2 ayatnya yang ke-1. Kitab Ibrani 2 ayatnya yang ke-1 berbunyi demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, dunia ini dengan segala kemegahan dan keduniawiannya mempunyai arus yang begitu kuat yang siap menyeret orang yang lemah, yang sudah goyah lututnya, yang sudah lemah dan sudah lelah, yang sudah terkulai lengannya. Dengan mudah dia menyesatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu, Tuhan ingin supaya kita fokus. Kita fokus hanya kepada perkara-perkara di surga. Sebab, kalau tidak, kita akan hanyut terbawa arus. Saya akan membacakan kepada saudara kitab Filipi yang ke-1 ayatnya yang ke-21 sampai 24. Saudara perhatikan. Kitab Filipi 1 ayat yang ke-20 sampai 24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kekurangan kita. Rasul Paulus katakan, tidak usah malu kalau kita harus hidup di tengah-tengah keterbatasan. Tidak seperti orang lain yang sepertinya hidup jauh lebih mapan, jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil. Tidak perlu malu. Rasul Paulus mengingatkan, saudara tidak perlu malu dengan keberadaan kita yang seperti saat ini. Melainkan, seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Kristus akan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Saudara, cukup saya bacakan sampai di ayat ini saja bahwa hidup kita hendaklah fokus kepada pekerjaan Tuhan. Kita harus sadar akan panggilan Tuhan. Kita harus melaksanakan dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Sekalipun memang tidak mudah. Betul, saya akui tidak mudah. Begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Tetapi kalau kita bertahan sampai kepada akhir, seperti Rasul Paulus katakan, aku tidak menghiraukan diriku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan akhirnya, jangan sampai dengan dipenuhinya kita dengan Roh Kudus, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kita mengajarkan banyak orang. Seperti yang terdapat di dalam Roma 2 ayat yang ke-21 dan sampai dengan ke-24. Kitab Roma, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Roma 2 ayat 21 sampai 24. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain
Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ini yang sering kali terjadi. Apa yang kita ajarkan kepada orang, seringkali kita tidak bisa lakukan. Bahkan kita ikut-ikutan melakukan apa yang sebetulnya tidak boleh kita lakukan. Dengan dipenuhinya dengan Roh Kudus. Hari ini kita semua memperingati bagaimana hari Pentakosta ini sudah terjadi. Kita sekarang tidak lagi menunggu Roh Kudus. Karena saya percaya setiap orang yang percaya dan dibaptis, dia sudah mendapatkan karunia Roh Kudus. Sekarang kita tinggal memelihara kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Maukah kita menjadi pelaku firman seperti yang Roh Kudus perintahkan? Jangan lagi kita menjadi orang yang mendukakan hati Tuhan. Jangan lagi kita mendukakan hati Roh Kudus yang ada bersama dengan saudara. Ketahuilah, hidup kita hanya sementara. Ada kesempatan kelak di mana Yesus akan datang. Yang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Pada saat itulah saat terindah di mana kita sama-sama akan terangkat ke surga. Saudara, firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita minta pertolongan Tuhan supaya firman itu dimeteraikan. Jangan lagi kita memikirkan perkara-perkara di dunia ini. Pikirkanlah perkara-perkara di surga. Ketahuilah, saudara dan saya, kita semua sudah dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mengucap syukur dan berterima kasih. Ada kesempatan bagi kami untuk menikmati sebagian daripada firman Tuhan di hari Pentakosta ini. Kami percaya ya Bapa, setiap kami yang sudah dibaptis, yang percaya kepada Tuhan, akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai kami dalam menjalankan hidup kami di dalam dunia ini. Kami sudah alami dan kami sudah rasakan tidak mudah. Tidak mudah untuk kami hidup seperti apa yang Tuhan contohkan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena kami percaya Roh Tuhan yang menolong, yang memberi kekuatan, yang menopang kami, ada bersama dengan kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami, pelayanan kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Janganlah kami menjalani sisa hidup kami dengan penuh kesia-siaan. Kami tidak mau lagi mendukakan hati Tuhan. Kami tidak mau lagi mendukakan hati Roh Kudus Tuhan yang ada pergi tinggal bersama dengan kami. Mampukan kami berubah untuk kembali ke dalam rencana Tuhan. Untuk kembali menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Meteraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus, kami juga berterima kasih untuk karya Tuhan kepada kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Engkau melihat setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang berjuang, yang sedang bekerja, yang sedang berusaha mencari nafkah. Beri kepada mereka perlindungan, beri kepada mereka iman, supaya mereka tetap bersyukur, supaya tetap bersukacita dengan segala apa yang Tuhan sediakan. Baik perkara-perkara yang besar maupun perkara-perkara yang sederhana. Supaya mereka dipuaskan
dicukupkan dengan segala pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mau beruntuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit penyakit. Ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang lemah, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kami sepakat saat ini supaya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit, menjamah setiap jemaatmu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan. Bahkan Tuhan memberi penghiburan kepada setiap jemaatmu yang sedang berduka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dengan pertolongan Tuhan. COVID-19 ini dapat segera berlalu. Tuhan beri hikmat kepada presiden, wakil presiden dengan jajaran para menteri, bahkan para aparat-aparat yang bertugas menjaga stabilitas keamanan bagi bangsa ini. Tuhan beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami yang bekerja keras, beri kesehatan, beri perlindungan, beri hikmat akal budi, supaya dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan mereka dapat mengambil keputusan, kebijakan yang benar di mata Tuhan. Menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan ampunkan bangsa dan negara kami yang belum bisa mau taat kepada anjuran dari pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Tuhan berkati, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana-bencana yang masih saja menerpa kepada bangsa ini Tuhan. Ampuni, kasihani banyak jiwa yang sudah terenggut. Kasih kesempatan kepada mereka juga untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ibadah kami walau via online. Pada pagi hari ini Tuhan beri sukacita kepada kami semua. Pertemukan kembali kami pada kesempatan ibadah yang lain. Terima kasih Tuhan. Belalah kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti kegiatan ibadah pagi hari ini, kita akan mengakhiri, kita akan berpisah satu sama lain. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi di rumah masing-masing, dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang ada di Sukabumi maupun ada di luar kota. Kembalikan mereka ke tempat tugas, kembalikan mereka ke tempat pelayanannya, supaya iman mereka, sukacita mereka terpelihara oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan sendiri yang menjagai setiap jemaat-Mu dari segala yang jahat. Dan sekarang sidang jemaatnya dikasih Tuhan, terimalah dan bawalah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus, akan pergi tinggal bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari saat ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar